Menurut saya nih, dalam bergaul kita terapin dua standar sikap. Sikap kita ke orang sama sikap orang ke kita. Gimana cara kita merespon itu? Gimana cara kita bersikap ke orang lain? Gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita? Itu dua standar yang berbeda. Jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Ya ra'fah dong. Jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ra'fah. Tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ra'fah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia ra'fah sama saya Ustadz. Tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain, ya dia harusnya kan berlapang dada. Kan saya manusia biasa. Dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya ra'fah kepada dia. Dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih, anak juga kayak gitu ke orang tua, gak bisa. Makanya empati itu saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Gak gitu, kita yang empati ke orang lain. Makanya ada hadis kita ke orang, ada hadis orang ke kita. Kayak yang dulu saya bilang, hadis tentang doa orang yang terzalimi itu diijabah kan ya. Itu buat siapa? Itu bukan hadis buat, wahai orang-orang yang sedang terzalimi. Dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Bukan untuk mereka, untuk yang mutusin, lo yang menzalimi. Doa orang yang terzalimi itu diijabah loh, hati-hati gitu. Jadi jangan dibalik angle-nya, sehingga kita gak menjadi orang yang hanya menuntut hak. Kalau semua orang menuntut hak, kayak misalnya pemerintah, rakyat itu harusnya taat kepada pemerintah. Rakyat juga, pemerintah harusnya adil kepada rakyat. Kan semuanya menuntut hak. Kenapa gak dibalik? Pemerintah ngomongnya, maaf ya rakyat saya belum adil kepada kalian. Rakyat juga, maaf ya kita belum selalu taat sama suka demo aja, suka marah-marah misalnya. Kan gitu kan, harusnya dua-duanya saling memberi kewajiban, memberi hak bukan menuntut hak. Apalagi kalau udah berpasangan nanti tuh. Istri ngumpulin hadis-hadis suami, suami ngumpulin hadis-hadis istri. Gak beres-beres nih urusan ini. Pah, kata Nabi juga, kata istrinya. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut. Tuh, kata Nabi, Pah. Mah, kata Nabi juga, kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh tuh istri sujud kepada suami. Mama pernah gak sujud sama papa? Jadi sikap kita itu ada dua dalam bergaul, dalam bersosial, kalau bahasa dakwah dalam bermuamalah. Pertama, sikap kita ke orang lain adalah ra'fah. Kalau ditanya dalil mah sebetulnya ada. Dan jelas banget di Al-Quran, Allah menyebutkan pertama kalau di dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin. Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah. Akhlak paling ideal udah. Tinggal kita contohin aja gimana Nabi ke orang lain, gimana Nabi dari orang lain ke beliau. Kalau beliau ke orang lain, disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh. Akhir surat At-Taubah. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman, ra'ufun. Ra'uf itu dari kata ra'fah. Ra'ufun dari kata ra'fah. Apa arti ra'fah? Jaga perasaan orang banget. Empati banget.
pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu jadi sering jadi kayak ngeberatin diri sendiri. Jadi kayak korban gitu demi menjaga perasaan orang. Kalau ada sahabat bikin salah, Nabi nggak akan langsung negur beliau di depan umum. Negur orang itu di depan umum. Kan ini berarti kita dalam kehidupan sosmed kita kan, kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana menurut kita keliru, jangan di komen negurnya, di DM. Tapi DM-nya nggak dibaca Ustadz, japri. Nggak di-read juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah gerakkan untuk membaca. Kalau nggak lewat siapa gitu, teman dekat. Pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar. Jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita nggak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa, walaupun sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa ya. Tapi tetap muslim, ada etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka, akhirnya bebas, mau ngucapin apa aja. Sampai kata-kata yang nggak pantas juga keluar. Tapi saya nggak mau ngerespon yang kayak gitu-gitu, males. Jadi malah rame. Nah ini namanya empati. Jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita, kalau saya diginiin nyaman gak ya? Nah kayak gitu. Ra'fah bil mu'minina ra'ufun rahim. Sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, Nabi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu, larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya, terus hewannya berdiri aja nganggur, kita ngobrol gitu. Nggak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi, udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu. Dia mungkin mau berebah atau ngapain gitu, ngelurusin kakinya apa, capek kan. Biarin dia istirahat. Jadi kita ngopi-ngopinya di bawah. Jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nunjukin, oh ini ada masalah lagi training topik. Tapi di atas hewan, hewannya kan bete di bawah. Ngapain sih kan lama-lama amat, gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya, saking Nabi ra'fah. Dengan hewan aja ra'fah. Dengan tumbuhan, Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khutbah. Begitu kaum muslimin sudah mulai agak mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi. Yang sekarang di Raudhah tuh dibikin mimbar. Sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma. Maka pohon itu pun menangis. Nangis kayak anak bayi. Nabi, maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu. Pohon itu diem. Manja banget kan pohon sama Nabi teh. Kira-kira istrinya gimana? Pohon aja gitu. Masya Allah ya sosok Nabi ya. Pohon aja pengen manja sama beliau, gimana istrinya? Kita, pohon aja malas didudukin sama kita. Malas banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang. Sampai serigala aja ngomong, merekomendasi. Jadi serigala kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni. Kan dia, serigala ini kan binatang buas. Tapi mentestimoniin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua alam mencintai beliau. Hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta, yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah, yang tidak cinta kepada Nabi.